Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Jalan raya di kawasan kota kecil Jawa Tengah itu tampak ramai seperti biasa. Lalu lintas padat bercampur hiruk-pikuk pedagang kaki lima di pinggir jalan. Namun, di tengah suasana siang itu, sebuah kejadian tidak terduga mulai mengundang perhatian banyak orang. Seorang gadis muda, sekitar 19 tahun, bernama Rani, tiba-tiba dihentikan oleh beberapa polisi berpakaian dinas. Awalnya, Rani mengira mereka hanya melakukan razia biasa. Namun, nada suara para polisi itu terdengar kasar, bahkan tanpa basa-basi langsung menuduh Rani sebagai bagian dari komplotan pencopet yang baru saja beraksi di pasar. Jangan banyak alasan. Kamu ikut sama kami ke kantor sekarang juga, bentak salah satu polisi dengan wajah arogan. Tapi Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya baru saja pulang belanja buat ibu saya. Rani berusaha menjelaskan dengan suara gemetar, namun, bukannya mendengar, polisi itu malah semakin menekan. Tas belanja Rani langsung dirampas dan isinya diacak-acak tanpa izin. Beberapa warga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik, tak berani ikut campur karena tahu betul bagaimana kerasnya para polisi itu jika ada yang berani melawan. Rani akhirnya dipaksa masuk ke mobil patroli. Di tengah kerumunan, air matanya menetes. Ia merasa tak berdaya, apalagi ketika salah satu polisi sempat berucap, kalau mau cepat selesai, ia kasih uang damai. Jangan bikin ribet. Yang para polisi itu tidak tahu, Rani bukanlah gadis biasa. Ia adalah adik dari seorang prajurit TNI wanita bernama Serkadiah, yang saat itu sedang tidak jauh dari lokasi. Dia baru saja pulang dari markas setelah menyelesaikan tugas dinas, ketika ia mendapat telepon tergesa-gesa dari seorang tetangganya. "Budiah, itu adikmu ditangkap polisi di pasar." Mereka bilang pencopet, suara panik dari seberang, darah dia langsung mendidih. Ia mengenal betul adiknya, tahu bahwa Rani tidak mungkin melakukan hal-hal kriminal seperti yang dituduhkan. Tanpa pikir panjang, ia segera melajukan motornya menuju lokasi. Ketika sampai, ia melihat kerumunan warga dan mobil patroli yang sudah bersiap membawa adiknya. Hatinya seperti disayat. Dari jauh, ia melihat Rani menangis, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. "Lepaskan adik saya." Suara lantang dia menggema, membuat orang-orang langsung menoleh. Polisi yang memegang bahu Rani mendengus sinis, "Ini urusan kami. Jangan ikut campur, Bu," katanya ketus. Dia berjalan cepat mendekat, matanya tajam menusuk. "Saya bukan orang asing. Saya kakaknya. Dan saya prajurit aktif TNI. Kalau kalian berani main salah tangkap, apalagi sampai minta uang damai, kalian sudah melanggar hukum." Para polisi itu terdiam sejenak. Mereka saling pandang, sebagian tampak goyah, tapi ada juga yang tetap arogan. "Jangan sok hebat, Bu. Kami punya prosedur. Kalau benar adikmu tidak bersalah, ya buktikan di kantor nanti." Ucapan itu membuat emosi dia hampir meledak. Ia masih berusaha menahan diri, tapi tangan kanannya sudah terkepal erat. Suasana di sekitar pasar mendadak tegang. Warga mulai berbisik-bisik lebih keras, ada yang nekat merekam dengan ponsel. Rani berusaha berlari ke arah kakaknya, namun ditahan. Tangisan gadis itu semakin membuat dada dia sesak. Ia tahu, jika tidak segera bertindak, adiknya bisa jadi korban kesewenang-wenangan lebih jauh. Dalam hati, dia bersumpah, "Kalau mereka masih berani menyentuh adikku, aku tidak akan tinggal diam." Arogansi harus dilawan. Kerumunan di sekitar pasar semakin ramai.
Banyak pedagang dan warga yang sengaja berhenti beraktivitas untuk menyaksikan pertengkaran panas antara seorang prajurit TNI wanita dan beberapa polisi yang menangkap seorang gadis muda, serta dia berdiri tegak, tubuhnya bergetar menahan emosi. Tatapan matanya tajam menusuk, membuat beberapa polisi di hadapannya merasa terintimidasi. Namun, salah satu polisi berpangkat Aibtu yang dikenal arogan malah maju selangkah dengan dada membusung. "Bu, jangan ikut campur. Kalau tidak mau kena masalah, minggir," bentaknya dengan wajah sinis. "Masalah apa? Kalian sudah jelas salah tangkap. Itu adik saya, dan saya TNI aktif. Jangan coba-coba intimidasi," jawab dia, nadanya meninggi. Rani yang masih dalam genggaman polisi lain meronta. "Mbak, tolong aku nggak salah apa-apa." Suaranya lirih tapi penuh kepanikan. Mendengar itu, amarah dia benar-benar membuncah. Ia melangkah maju, namun si Aibtu langsung menghadangnya dengan tangan terangkat. "Sekali lagi saya bilang, jangan ikut campur. Kalau perlu, kita tahan juga kamu," ancamnya dengan nada merendahkan. Kata-kata itu membuat orang-orang di sekitar terkejut. Beberapa warga langsung bersuara, "Lo kok seenaknya gitu? Itu kan kakaknya. Masa malah diancam ditahan?" Suasana mulai ricuh, ponsel-ponsel warga terangkat tinggi, merekam setiap detik kejadian itu. Dia menghela napas panjang, mencoba tetap rasional. Tapi tatapannya tetap menusuk, dan tangannya perlahan bergerak ke pinggangnya. Sebuah benda kecil berkilat terlihat jelas, pistol dinas TNI yang memang selalu ia bawa. Dalam sekejap, ia menarik senjata itu dan menodongkan tepat ke arah mulut si polisi arogan. Kerumunan sontak terdiam. Suasana pasar yang tadi gaduh seketika hening, hanya terdengar degup jantung masing-masing orang. Para pedagang yang tadinya berkerumun langsung mundur beberapa langkah, takut terkena imbas. Wajah si polisi pucat pasi. Tubuhnya yang tadi tegak arogan kini gemetar. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Mata yang tadinya penuh kesombongan berubah jadi mata seorang manusia yang dihantam rasa takut. "Dengar baik-baik," suara dia bergetar namun penuh wibawa. "Saya sudah cukup sabar. Kalian tangkap adik saya tanpa bukti, kalian tuduh dia pencopet, bahkan minta uang damai. Sekarang kalian berani hadang saya dan mengancam mau menahan saya?" Pistol itu tetap terarah, hanya berjarak beberapa sentimeter dari bibir polisi. Napasnya tersengal, suara tercekat keluar dari tenggorokannya. "Bebu, tolong, jangan gegabah, kita bisa bicarakan baik-baik." Polisi lain yang tadinya ikut arogan mulai panik. Ada yang mencoba maju untuk melerai, namun dia dengan cepat menggeser tatapannya, membuat mereka mundur lagi. Rani sendiri hanya bisa menangis, tapi kali ini tangisannya bercampur haru. Ia tahu kakaknya benar-benar melindunginya. Kerumunan warga semakin berani bersuara. "Betul itu, Bu. Jangan biarkan mereka semena-mena. Sudah terlalu sering polisi main salah tangkap, sekarang kena batunya." Si Aibtu yang ditodong akhirnya benar-benar kehilangan wibawa. Ia mulai menangis, suaranya lirih dan memohon, "Saya salah, Bu, saya hilaf, tolong jangan tembak, saya mohon." Air mata jatuh membasahi pipinya. Arogansi yang tadi begitu besar kini lenyap seketika, berganti dengan rasa takut yang nyata. Kamera-kamera ponsel warga menangkap momen itu, sebuah pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang polisi arogan yang biasanya menakutkan, kini berlutut dengan pistol menempel di mulutnya. Namun, bagi dia, ini bukan sekadar soal dendam. Ia tidak ingin menembak, tapi ia ingin memberi pelajaran bahwa arogansi punya batas. Ia ingin para polisi itu sadar, hukum bukan mainan, dan mereka tidak bisa seenaknya menginjak rakyat kecil. Dia menundukkan wajahnya sedikit, suaranya berat tapi jelas, "Kalau bukan karena seragam yang kau pakai, mungkin kau sudah aku habisi saat ini juga. Ingat baik-baik,
Jangan pernah lagi kalian menindas orang yang tak bersalah. Kalau kalian berani menyentuh adikku sekali lagi, kalian akan berurusan langsung dengan TNI. Suasana pasar makin panas. Warga semakin yakin kejadian ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Polisi arogan itu kini menangis terseduh, sementara rekan-rekannya tak berani bergerak sedikit pun. Situasi yang menegangkan ini menjadi awal dari kejutan lebih besar, karena kabar soal polisi arogan ditodong TNI wanita mulai menyebar dari ponsel warga ke media sosial dalam hitungan menit. Hanya dalam hitungan menit setelah kejadian dramatis di pasar itu, rekaman video sudah beredar luas di media sosial. Dari grup WhatsApp warga, lalu merembet ke Facebook, TikTok, Instagram, hingga Twitter X, judul-judul sensasional langsung bermunculan. Polisi arogan nangis ditodong TNI wanita. Salah tangkap adik TNI, polisi kena batunya. Pasar gempar. Polisi minta uang damai, dibalas pistol di mulut. Video berdurasi 2 menit itu jelas memperlihatkan bagaimana seorang TNI wanita berseragam loreng menodongkan pistol ke arah mulut polisi yang sebelumnya arogan. Wajah pucat pasi si polisi, air matanya, dan suara gemetar memohon ampun jadi bahan utama yang membuat publik geram sekaligus puas. Komentar warganet pun membanjir. Begitulah kalau kesombongan dilawan. Salut buat Ibu TNI. Sudah terlalu lama polisi arogan di jalanan, sekarang giliran mereka merasakan takut. Hukum harus ditegakkan. Jangan ada lagi salah tangkap demi uang damai. Sementara itu, di lokasi pasar, suasana semakin kacau. Polisi yang lain mencoba mengamankan diri, berusaha menarik perhatian warga agar tidak terus merekam, tapi sudah terlambat. Puluhan kamera ponsel terangkat tinggi, dan setiap detik peristiwa itu sudah tersimpan di memori mereka, serta dia akhirnya menurunkan senjatanya, meski tatapannya tetap tajam menusuk para polisi. Ia memegang tangan adiknya, Rani, dan menariknya ke pelukan. "Kamu nggak apa-apa, Dik?" Tanyanya dengan suara lembut, kontras dengan sikap tegasnya tadi. Rani hanya bisa mengangguk sambil menangis. "Mbak, aku takut, mereka maksa banget." Polisi arogan yang tadi ditodong kini terduduk lemas di aspal, wajahnya merah bercampur air mata. Arogansinya hilang, berganti dengan rasa malu ditonton ratusan pasang mata. Tak lama, suara sirine mobil patroli lain terdengar mendekat. Rupanya, kabar keributan itu sudah sampai ke markas polisi setempat. Seorang perwira menengah berpangkat kompol turun dengan wajah muram, mencoba menguasai keadaan. "Ada apa ini?" bentaknya lantang, membuat suasana hening sejenak. Salah satu polisi yang sejak tadi dia mencoba melapor, "Pak, kami hanya ingin mengamankan seorang terduga pencopet," tapi tiba-tiba, belum sempat ia melanjutkan, warga berteriak, "Bohong. Kami lihat sendiri, mereka salah tangkap. Malah minta uang damai." "Betul. Semua ada di rekaman HP, Pak," tambah warga lain sambil mengangkat ponselnya. Kompol itu menghela napas panjang. Ia tahu, masalah ini tidak bisa lagi ditutupi. Apalagi ketika ia melihat jelas Serkadiah yang berdiri gagah dengan seragam TNI, masih memegang pistol dinasnya. Dengan nada tegas, ia berkata, "Semua yang terlibat, ikut saya ke kantor. Termasuk kamu, dia. Biar masalah ini diselesaikan secara resmi." Namun, warga langsung bereaksi, "Jangan sampai ditutup-tutupi ya, Pak. Kami semua saksi. Kalau kasus ini hilang, kami siap demo." Teriak yang lain. Dia sendiri tetap tenang. Ia memasukkan kembali pistolnya ke sarung, lalu mengangguk. "Baik, Pak. Saya siap. Tapi ingat, saya tidak akan tinggal diam kalau adik saya terus dituduh tanpa bukti. Semua sudah jelas, semua orang lihat apa yang terjadi." Kompol itu hanya bisa menunduk, menyadari situasi sudah sangat panas.
Ia kemudian memerintahkan anggotanya untuk membawa semua pihak ke kantor. Polisi arogan yang tadi menangis masih gemetar, bahkan harus dibantu rekannya untuk berdiri di perjalanan menuju kantor polisi. Suasana semakin tegang. Warga yang menyaksikan kejadian tadi masih ramai berkomentar, beberapa bahkan sengaja mengikuti rombongan ke kantor untuk memastikan kasus tidak ditutup-tutupi. Sementara itu, di dunia maya, tagar polisi arogan dan TNI wanita langsung menduduki trending topik. Wartawan mulai meliput, televisi nasional menayangkan potongan video dengan judul besar, "Polisi salah tangkap, ditodong TNI wanita di pasar." Di markas besar kepolisian daerah, para petinggi mulai gelisah. Mereka tahu, reputasi institusi bisa hancur jika tidak segera bertindak. Kapolda sendiri turun tangan, memerintahkan agar kasus diperiksa secara transparan, sedangkan di pihak TNI, kabar tentang keberanian serta dia melindungi adiknya juga cepat sampai ke atasan. Beberapa perwira tinggi memuji keberaniannya, meski tetap mengingatkan bahwa tindakannya menodong senjata di depan umum bisa menjadi masalah besar, namun bagi masyarakat, sosok dia langsung dianggap pahlawan. Banyak yang merasa tindakan tegasnya adalah bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang selama ini kerap mereka rasakan. Di kantor polisi malam itu, suasana sidang internal penuh ketegangan. Polisi arogan yang ditodong dimintai keterangan, dan di hadapan para pejabat, ia akhirnya tidak bisa lagi menyangkal. Dengan suara serak, ia mengakui bahwa memang telah terjadi salah tangkap dan ada permintaan uang damai. Kabar pengakuan itu bocor ke publik, dan semakin memperkuat kemarahan masyarakat. Warga menunggu dengan cemas, apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau hanya akan berakhir dengan damai di belakang meja. Malam itu kantor polisi dipenuhi suasana yang jarang terjadi. Ketegangan antara pihak kepolisian, TNI, dan warga yang ikut menunggu di luar. Video yang sudah viral membuat semua mata tertuju pada kasus salah tangkap yang memalukan itu. Di ruang pemeriksaan, Serka Diah duduk tegak. Meski lelah, wajahnya tetap tenang. Sementara adiknya, Rani, masih menangis pelan di sampingnya, ditemani oleh beberapa ibu-ibu yang ikut menenangkan. Di seberang meja, duduklah polisi arogan berpangkat Aibtu yang tadi ditodong pistol. Wajahnya sembab, matanya merah karena habis menangis. Kapolres setempat masuk dengan wajah serius. Suaranya dingin tapi tegas, "Saya sudah menonton rekaman video yang beredar. Jelas sekali ada pelanggaran prosedur. Penangkapan dilakukan tanpa bukti, bahkan ada indikasi pemerasan. Ini bukan hanya mencoreng nama institusi, tapi juga menyakiti masyarakat." Si Aibtu menunduk dalam. Ia tak lagi bisa menyangkal. Saya hilaf, Pak. Saya cuma terbawa emosi. Saya minta maaf pada Budiah, pada adiknya, dan juga pada masyarakat." Dia menatapnya tajam, lalu berkata lantang, "Permintaan maaf tidak cukup. Berapa banyak rakyat kecil lain yang sudah jadi korban seperti adik saya? Kalau hari ini tidak kebetulan saya ada di tempat, mungkin adik saya akan dibawa dan dipaksa mengaku sesuatu yang tidak dia lakukan. Uang damai dijadikan alasan, sementara orang tak bersalah menderita. Itu bukan hilaf, itu kebiasaan buruk." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Kapolres menghela napas panjang, lalu menatap seluruh hadirin. "Mulai malam ini, saya perintahkan agar Aibtu R dan 2 anggota lain yang terlibat langsung ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses etik akan berjalan, dan jika terbukti melakukan pelanggaran pidana, kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan." Berita itu cepat menyebar. Warga yang menunggu di luar kantor polisi bersorak ketika mendengar keputusan itu. Mereka merasa suara mereka akhirnya didengar. Sementara itu, pimpinan TNI di wilayah tersebut juga dipanggil untuk menyelesaikan bagian dari sisi militer. Dia pun ikut diperiksa, karena tindakannya menodongkan pistol di depan umum dianggap berisiko.
Namun, berbeda dengan polisi, sikap TNI lebih bijak. Seorang kolonel menatap dia dengan wibawa. Dia, tindakanmu menodong senjata memang melanggar prosedur. Tapi kami juga melihat situasi saat itu. Adikmu dalam ancaman, masyarakat menyaksikan ketidakadilan, dan pihak kepolisian bersikap arogan. Kami anggap tindakanmu sebagai bentuk perlindungan darurat. Namun, jadikan ini pelajaran, seorang prajurit harus tetap bisa mengendalikan diri. Dia menunduk hormat. Siap, Komandan. Saya terima teguran ini. Keputusan itu disambut lega oleh masyarakat. Banyak yang justru semakin menghormati TNI karena sikap bijaknya. Sementara itu, institusi kepolisian terus jadi sorotan tajam. Media massa tak henti-hentinya memberitakan perkembangan kasus. Beberapa hari kemudian, sidang etik resmi digelar. Aibtu R terbukti melakukan salah tangkap dan pemerasan. Hukumannya jelas, diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian. Dua anggota lain dijatuhi sanksi berat berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil. Di luar kantor polisi tempat sidang etik digelar, ratusan warga berkumpul. Mereka bersorak puas ketika hasil sidang diumumkan. Ada yang berteriak, akhirnya keadilan ditegakkan. Ada pula yang menyalami Diah dan Rani, berterima kasih karena berani melawan. Rani sendiri masih syok, tapi kali ini senyumnya kembali muncul. Mbak, kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa jadinya, ucapnya sambil memeluk kakaknya erat. Dia mengusap kepala adiknya. Tugas kakak melindungi kamu. Dan bukan cuma kamu, Dik. Siapapun rakyat biasa yang ditindas, harus ada yang berani berdiri di depan mereka. Perkataan itu terekam oleh wartawan, dan keesokan harinya menghiasi banyak media. Tugas kakak melindungi, TNI wanita tegas lawan arogansi polisi. Kasus ini menjadi titik balik. Banyak anggota polisi lain yang mulai berhati-hati dalam bertugas, takut kasus serupa menimpa mereka. Sementara masyarakat merasa sedikit lega, karena melihat bahwa tidak semua ketidakadilan akan berakhir tanpa kejelasan. Namun bagi dia, kejadian itu menjadi pengingat abadi, bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan arogansi, dan bahwa keberanian untuk melawan bisa mengubah keadaan. Malam setelah semuanya selesai, Diah dan Rani duduk di beranda rumah mereka. Angin malam bertiup lembut, menggantikan ketegangan yang sempat mencekam hidup mereka. Mbak, kata Rani pelan, aku bangga punya kakak sepertimu. Dia tersenyum, menepuk tangan adiknya. Jangan bangga sama kakakmu saja. Banggalah kalau kita bisa hidup jujur dan berani. Karena dunia butuh lebih banyak orang yang tidak tunduk pada kesewenang-wenangan. Dan di langit malam yang tenang, cerita tentang polisi arogan yang ditodong TNI wanita tetap bergema, bukan sekadar viral, tapi menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa keadilan, sebesar apapun tantangannya, selalu layak diperjuangkan.